warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran ketiga, subtema ketiga ya. Sekarang kita belajar tentang keragaman dalam bidang ekonomi. Tidak hanya suku bangsa saja yang beragam di Indonesia, tapi kegiatan ekonomi pun juga beragam di Indonesia. Contoh yang pertama yaitu dalam bidang pertanian. Nah, pertanian itu meliputi padi, ubi, sagu, dan jagung. Usaha ini hampir di seluruh Indonesia itu melakukan pertanian, namun beda-beda apa yang ditanamnya. Nah, dalam bidang pertanian itu ada yang dilakukan oleh perorangan maupun bukan perorangan. Seperti contohnya misalkan petaninya itu dia menggarap sawahnya sendiri. Juga ada yang menggarap sawah milik orang lain. Nah, hasil dari pertanian itu akan dijual, ada yang dijual langsung dan ada juga yang dijual dengan cara diolah terlebih dahulu. Contohnya misalkan dibuat seperti keripik, terus juga bolu, terus ada kue dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada dalam bidang perkebunan. Kalian lihat aja ya di halaman 113. Di bidang perkebunan, contohnya itu tanaman yang dihasilkan itu ada kelapa, karet, coklat, teh, kelapa sawit, jati, dan meranti. Nah, kegiatan ini ada juga yang diolah secara sendiri dan ada juga yang dikelola secara besar dengan pemerintah maupun pihak swasta. Nah, masyarakat yang bekerja pada perkebunan sebagai penggarap atau yang memanen gitu, nah, ia akan menerima upah. Nah, menerima upah ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Nah, pada saat musim misalkan kita ambil contoh tanaman teh ya, perkebunan teh. Jadi itu di perkebunan teh itu ada yang mempekerjakan pemetik teh. Nah, pemetik tehnya itu digaji oleh yang punya perkebunan teh tersebut. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Nah, peternakan ini meliputi sapi, itik, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Nah, yang dihasilkan ini ada yang langsung menjual sapinya utuh keadaan hidup, ada juga yang menjual dalam keadaan sudah terpotong atau sudah dibersihkan, jadi tinggal diekspor. Lalu juga ada yang menjual kotorannya juga untuk dibuat pupuk tanaman. Terus selanjutnya kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Nah, ini yang dihasilkan itu ada minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya ini pertambangan minyak bumi biasanya itu disalurkan ke PT, contohnya Pertamina ya. Setelah minyak bumi dibor, nah itu kan pasti ada pengiriman bahan baku minyak mentah lalu diolah oleh pihak Pertamina dan itu merupakan kegiatan distribusi atau menyalurkan. Nah, menyalurkannya ini butuh tenaga yaitu sopirnya. Sopirnya menerima upah dan itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Lalu juga ada yang seperti pendulangan emas, yaitu yang mencari emas dan itu juga digaji oleh yang pihak yang memilikinya. Kemudian dalam bidang pariwisata, contohnya itu biasanya untuk pariwisata itu adanya di daerah pegunungan dan juga daerah pantai. Nah, untuk daerah pegunungan biasanya kalau kita sering lihat di tempat rekreasi itu ada yang menyewakan penginapan, terus juga ada yang menjual souvenir ataupun oleh-oleh lainnya. Ada yang berdagang juga makanan. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi karena kegiatan ekonomi itu yaitu kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Kemudian yang terakhir yaitu dalam bidang perikanan. Nah, ini dibagi menjadi 3 yaitu
penangkapan ikan, terus juga budidaya udang dan lain sebagainya, dan juga budidaya rumput laut. Nah, untuk penangkapan ikan itu contohnya nelayan pergi ke laut sendiri langsung menangkap ikannya di dalam laut. Tapi kalau yang kedua, yang budidaya, jadi itu nelayannya itu membuat suatu keramba atau apa tuh namanya, kolam, bisa di darat, bisa juga di sekitar pantai. Lalu bibit udangnya itu dia rawat, dia kasih makan dan lain sebagainya. Jika sudah berumur cukup untuk dipanen, tinggal dipanen. Lalu yang ketiga yaitu budidaya rumput laut, sama seperti tadi. Jadi itu dirawat rumput lautnya, ketika umur rumput lautnya sudah siap panen, maka siap untuk dijual. Nah, untuk kegiatan yang perikanan ini ada juga yang dijual mentah langsung ke pasar, ada juga yang diolah. Gitu. Sekian penjelasan singkat dari Bu Halimah. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang salah dan kurang paham, tapi semoga aja kalian paham ya dari penjelasan Bu Halimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.